Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara semuanya, walaupun hanya melalui rekaman video ini. Dan saya percaya pastinya saudara-saudara sedang ada di dalam rumah. Iya, stay at home, itulah anjuran pemerintah supaya kita tetap tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona hari-hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang sedang gelisah, ada banyak orang sedang khawatir, ketakutan akan wabah corona hari-hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan pada siang hari ini. Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Matius pasal 6 ayat 27 demikian berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya banyak di antara kita pasti sering mendengar bagian ini atau sudah mendengar atau membaca bahkan beribu-ribu kali bagian ayat firman Tuhan ini. Tapi saya mau membagikannya buat kita semuanya karena ada hal yang begitu indah yang Tuhan mau untuk sama-sama kita dengarkan, kita perhatikan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Sehasta saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Alkitab, sehasta itu ukurannya kurang lebih 45 cm. Ya, jadi barang siapa yang bisa menambahkan jalan hidupnya sepanjang 45 cm ke depan, maka dia pasti hebat. Tapi pada dasarnya kita semuanya tidak ada yang bisa. Artinya begini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, semenjak dengan wabah corona yang begitu menghebohkan, yang begitu menggugah, yang begitu banyak sekali mengganggu di dalam kehidupan kita, bahkan hari-hari ini kita sudah sering melihat atau mendengar berita bahwa ada banyak penjarahan, ada banyak kekacauan, ada banyak orang-orang yang kekurangan dan sebagainya. Semuanya dampak dari corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini? Nah, pada waktu saya mendengar atau menyimak terus berita-berita, informasi-informasi terbaru dalam kasus corona ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan bagian firman ini. Siapakah yang bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya begini, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mau mengajar kita bahwa artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup kita. Jangankan 1 tahun ke depan, jangankan 1 bulan ke depan, jangankan 1 hari ke depan, jangankan 3 jam, 45 cm ke depan kita melangkah saja kita nggak tahu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa menjamin hidup kita nggak bisa menentukan hidup kita akan jadi seperti apa, akan bagaimana, dan selanjutnya dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya, tidak apa-apanya. Mungkin ada banyak orang berkata, saya masih punya uang, saya masih bisa beli sembako, saya masih bisa kebutuhan pokok. Oke. Mungkin saudara berkata, saya masih punya mobil. Mungkin saudara berkata, saya masih punya tabungan, saya masih punya harta dan sebagainya, saya punya pangkat dan jabatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kita bahwa sekali lagi itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa menentukan hari-hari hidup kita. Kita tidak bisa menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya ke depan. Melangkah 45 cm saja, sehasta saja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari hal ini benar-benar di hadapan Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita menyadari betapa rapuhnya manusia, betapa tidak mampunya kita menentukan perjalanan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mau berbalik kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan izinkan wabah corona supaya kita sungguh-sungguh ada di rumah. Ketika kita ada di rumah, apa yang harus kita perbuat? Perbuatlah saudara-saudara, kita membangun mezbah Tuhan, kita membangun pujian penyembahan kepada Tuhan, kita banyak berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan.
Saya dengan keluarga, itu yang saya lakukan hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ini waktunya, kesempatan. Tuhan izinkan wabah corona supaya kita datang kepada Tuhan. Kita ada di rumah, kita punya banyak waktu untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan lagi, saya sibuk, saya banyak pekerjaan, saya banyak tugas, saya sedang repot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat wabah corona ini, Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau membuat kita supaya kita ada di rumah. Duduk di rumah, duduk diam di rumah. Dan mulai berhubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan diperbaharui lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang, setiap orang tidak bisa menentukan jalan hidupnya ke depan. Saudaraku, di dalam bagian lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata the measure. The measure itu artinya ukuran hidup kita. Kita nggak bisa membuat ukuran hidup kita. Saya mau jadi seperti presiden. Saya mau jadi orang terhebat di dunia ini. Saya mau jadi seorang YouTuber. Saya mau jadi seorang vlogger. Saya mau jadi seorang artis yang keren. Saya nanti ke depannya mau begini, ke depannya. Saudara ikut dikasih Tuhan. Mungkin saudara punya impian. Mungkin saudara punya rencana. Mungkin saudara punya harapan dan punya strategi-strategi yang luar biasa untuk membangun hidup saudara. Tetapi pada waktu corona sekarang ini sedang terjadi. Apa yang terjadi? Bisakah saudara membangun impian-impian saudara? Bisakah kita melanjutkan lagi cita-cita hidup kita? Bisakah kita terus membangun kehidupan kita yang luar biasa seperti apa yang kita mau, yang kita inginkan? Saya percaya pasti semuanya kita tidak bisa berbuat banyak hari-hari ini ketika kita ada di rumah saja. Ya mungkin saudara bisa membuat TikTok yang keren-keren. Hari-hari ini saya melihat banyak di televisi, di media-media ada banyak orang-orang, artis-artis membuat TikTok, mengisi waktu hidupnya, mengisi hari-harinya di rumah saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saudara bisa buat TikTok, saudara mungkin bisa buat yang aneh-aneh. Saudaraku yang kasih Tuhan, tapi itu semuanya tidak bisa untuk menentukan, menjamin hidup kita akan jadi seperti apa. Dengan adanya corona ini, Tuhan mau membawa kita, melihat ke dalam hidup kita, menguburkan diri ke dalam hidup kita. Sama seperti Kristus. Waktu Kristus mati bagi kita, Dia menguburkan hidupnya, Dia menguburkan nyawanya, supaya mati semuanya, mati dan kemudian kita mengarahkan datang kepada Tuhan. Kita memandang Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya. Hidup kita, kekayaan kita, pangkat kita, kejayaan kita, tidak ada apa-apanya hari-hari ini. Mimpi-mimpi indah kita, harapan-harapan besar kita, kekuatan kita, kepintaran IQ kita, juga tidak bisa kita andalkan dengan adanya wabah corona hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir kata, saya mau mengajak kita sungguh-sungguh. Ini waktunya kita berbalik kepada Tuhan. Revival, refire, renew, itu yang sedang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita mengalami kebangunan rohani. Kita naikkan pujian, penyembahan, doa, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bersama keluarga, istri, anak-anak, suami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari ini waktunya. Saya berpikir bahwa mesti Tuhan sedang mengajar kita, secara khusus orang percaya, umatnya, lewat kejadian corona ini, supaya kita diam di rumah saja. Saya melihat ada banyak orang-orang yang tetap ngeyel, orang-orang yang tetap mencoba mudik, mencoba jalan-jalan keluar dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap di rumah saja. Kita mau tetap di rumah saja. Selain ini anjuran pemerintah, saya percaya ini juga yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, supaya kita diam di rumah, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, menata kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, karena kita tidak bisa menentukan sehasta saja jalan hidup kita, sehasta saja karir kita. Kita nggak bisa menentukan sehasta saja pangkat kita. Kita tidak bisa menentukan sehasta saja untuk jadi lebih kaya lagi. Tidak bisa. Semuanya kembali ke tangan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini, Bapa. Bapa, tolong kami. Tolong kami menggunakan kesempatan hari-hari ini. Hari-hari ini di mana Tuhan mau mengajar kami supaya kami tetap ada di rumah. Lewat adanya wabah corona ini, Tuhan. Supaya kami membangun hubungan intim dengan Engkau. Kami kembali datang kepada Tuhan, memulai hubungan kami. Membangun hubungan kami, menata hubungan kami, menata persekutuan kami dengan Engkau, Tuhan. Ini waktunya, Tuhan. Karena kami menyadari, Bapa,
Dengan adanya corona ini Tuhan, ternyata manusia tidak bisa bergerak. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya kami, betapa rapuhnya kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong kuasai hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan di tengah-tengah wabah corona ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami ya Bapa di surga. Berkati keluarga kami. Berkati Tuhan. Hamba berdoa berkati semua orang yang mendengar video firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.